Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Pada hari ini diberikan nikmat sehat, masih bisa berkumpul bersilaturahmi di Desa Putri Dalem dalam rangka musrembang Desa Putri Dalem untuk penyusunan program anggaran tahun 2021. Yang terhormat Bapak Camat 7 dari Babinsa Bangun Kamtibmas Desa Putri Dalem, Bapak Ketua BPD Desa Putri Dalem beserta Rengan yang memang memiliki hajat dari musrembang ini. Terima kasih Ibu dan Bapak dari pendamping desa, Kementerian Desa, para desa, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan dari kader-kader dan ibu bidang atau juga seluruh masyarakat yang mewakili masyarakat Putri Dalem. Pertama, saya mengevaluasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan di desa kita. Evaluasinya berdasarkan dari perencanaan sebelumnya. Beberapa hal yang ada dalam catatan kami yaitu di tahun 2019 ada beberapa usulan seperti di Bojongkoreng adalah usulan senderan dan drainase, dan itu sedang dilaksanakan. Tahun ini terlaksana dan baru dimulai hari ini. Lalu untuk jalan di Jalan Masjid Kaputren, alhamdulillah itu adalah usulan di tahun 2019 sudah terlaksana, tabat beton di Jalan Masjid Kaputren. Balai kampung di Dusun Kaputren juga sudah direnovasi dan sekarang bentuknya lebih multifungsi, bukan hanya sebagai balai kampung tapi juga balai budaya, balai pertemuan, supaya fungsinya jauh lebih maksimal. Kemudian ada usulan untuk renovasi drainase dari jalan poros desa, ini sudah dilaksanakan di akhir tahun. Karena musrembang itu kan memang dilaksanakan di bulan September ya. Nah ini akhir tahun, termasuk dari usulan tahun kemarin sudah dilaksanakan pembangunannya. Ada drainase yang direnovasi serta pembangunan TPT dari Lobang Pae. Yang belum terlaksana adalah nanti kelanjutannya, karena memang ada usulan lagi untuk dilanjutkan untuk TPT Lobang Pae. Selain itu juga untuk insentif guru keagamaan dari mulai tahun lalu dan tahun ini juga tetap sudah dilaksanakan. Sarana prasarana, bantuan sarana prasarana untuk masjid dan mushola juga usulan masih di tahun lalu tapi juga tetap dilaksanakan dan sudah. Kemudian ada insentif posyandu yang minta ada sedikit kenaikan, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Nanti di tahap lanjutannya karena memang itu insentif setiap bulan, walaupun nilainya tetap saja lebih ke arah pengabdian yang dulu. Kemudian dari bidan juga di musrembang tahun lalu ada usulan untuk alat kesehatan, sebagian sudah dilaksanakan walaupun belum keseluruhannya. Tapi kalau untuk posyandu semua sudah dilaksanakan ya untuk alat kesehatan yang baru. Mungkin nanti ada beberapa catatan dari usulan-usulan tahun lalu yang terlewat, mangga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sampaikan kembali. Dalam evaluasi ini yang saya ketahui yang belum dilaksanakan, salah satunya ada juga usulan dari Ibu BPD, Ibu Iin, yaitu dibangunnya taman baca. Itu usulan tahun lalu yang belum terlaksana sampai sekarang. Kemudian untuk TK
ada usulan memasang kanopi juga belum terlaksana. Lalu usulan dari Kober untuk memperbaiki dan memasang pagar sebenarnya sudah masuk ke dalam program di dana desa tahap 2. Hanya karena COVID ada beberapa kegiatan yang dipangkas, lalu anggarannya masuk ke anggaran COVID. Salah satunya adalah untuk pagar Kober. Pagar Kober akan dilaksanakan di dana desa tahap 3, kurang lebih nanti di akhir tahun akan dilaksanakan. Lalu ada juga yang belum dilaksanakan adalah jalan terusan gang ya di Bojororeng, itu juga masukan di tahun 2019 yang belum dilaksanakan. Beberapa hal lain yang sudah terlaksana pemberdayaannya yaitu pelatihan buat di Bojororeng, yang pelatihan mangga, bagaimana supaya bisa mangga tidak dijual dalam berbentuk buah saja tapi juga diolah, itu sudah dilaksanakan. Tinggal usulan bagaimana membentuk UKM, itu yang akan masuk mungkin di tahun 2021. Kemudian pemberdayaan di blok desa sendiri, salah satunya bagaimana pelatihan keterampilan yang sudah dilaksanakan baru satu, yaitu menjahit. Walaupun baru pelatihan awal, harus ada pelatihan lanjutan yang lebih yang intensif supaya memang betul-betul ibu-ibu ini memahami dan keterampilannya secara maksimal bisa dikuasai. Jadi bukan hanya pelatihan dasar, akan ada pelatihan lanjutan sesuai dengan harapan dan masukan dari ibu-ibu kader waktu itu di tahun 2019 ada pemberdayaan untuk ibu-ibu. Mungkin itu evaluasi yang dari saya tentang Musrembang 2019 yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Kemudian tentang RPJMDes yang sudah disusun, yang mencakup rencana pembangunan di tahun 2021 di RPJMDes tahun 2019 sampai dengan 2025, yaitu beberapa poin penting. Pemerintah desa berusaha bersinergi dengan tujuan-tujuan dari kabupaten dan juga provinsi tentunya. Salah satunya terutama untuk 2021 sektor-sektor penting yang diharapkan oleh Pak Bupati juga Pak Gubernur, bagaimana desa-desa ini bisa pertama tentang pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga wisata. Selama ini yang saya ketahui bahwa dari pemerintah pusat sangat berharap di tahun 2021 kita di desa bisa seiring sejalan, visi misi dari desa, kebutuhan masyarakat bisa sejalan dengan visi misi dari kabupaten dan juga dari provinsi tentunya. Tapi tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat desa sendiri. Jadi kita ambil yang prioritas. Nah, yang 2021 di dalam RPJMD saya beberapa program yang masuk cukup banyak, karena waktu itu dapat masukan juga dari DPMD, sebaiknya di dalam RPJMD ini bisa mencakup banyak hal agar ketika ada usulan dari masyarakat itu sudah tertuang di dalam RPJMD. Karena pembangunan desa tidak terlepas dari poin-poin yang ada di dalam RPJMD, sehingga supaya kita bisa melaksanakannya sesuai dengan regulasi. Salah satunya di 2021 adalah penataan ruang dari wilayah balai desa. Salah satunya penghijauan, taman bermain, juga penataan ruang dari balai desa sendiri. Karena memang ada lembaga-lembaga dan juga
Pamong sendiri yang belum memiliki ruang-ruang untuk bekerja lebih maksimal. Seperti misalnya lembaga dari LPM belum memiliki ruang sendiri. Kemudian juga selain dari lembaga-lembaga seperti Polindes, kami harapkan bisa lebih maksimal lagi dengan ruangan yang cukup kecil, sehingga targetnya bagaimana kesehatan bisa juga jadi fokus utama kita. Bagaimana bisa representatif sehingga masyarakat merasa nyaman kalau periksa di Polindes desa. Itu salah satunya tata ruang untuk Polindes juga. Selain juga nanti ada ruang tambahan yang ini juga masukan kebetulan dari Pak Toto, dari Pak sebelumnya, bahwa memang sudah ada rencana untuk membangun ruang azan dulu Pak jawannya dan beberapa mebel penting yang prioritas. Misalnya kalau di Balai Kampung Bojong Loreng kan butuh seperti DIPAN, tempat tidur untuk pemeriksaan posyandu. Jadi lebih ke arah poin-poin pentingnya saja dulu yang kita arahkan di tahun 2021. Fokus dari tahun 2021 salah satunya adalah bagaimana membentuk desa wisata dan juga pemberdayaan terhadap UKM yang akan dikembangkan di desa kita, sesuai dengan harapan dari Pak Bupati juga yang salah satu visinya, karena desa ini kalau ingin berubah otomatis harus punya inovasi. Kalau kita ingin PAD meningkat, salah satunya juga melalui inovasi baru. Kebetulan kalau mengenai alam, mungkin Desa Putri Dalem kita bisa tahu sendiri, agak sulit kalau mau menjual alam real yang ada di desa sebagai wisata. Otomatis kita harus menggali apa yang menjadi aset dan kelebihan dari desa kita sendiri. Nah, dari 3 dusun ini, untuk dusun Bojong Loreng seperti harapan Musrembang 2019, bagaimana meningkatkan UKM, itu juga bisa bisa juga dikaitkan ke dalam wisata, event-event wisata, karena memang kalau wilayah kecil dan tidak ada satu spot yang bagus yang bisa dijual. Tapi kelebihannya adalah dengan penghasil mangga. Mangga ini kita buatkan sentra UKM, diproduksi secara maksimal. Bagaimana produk-produk yang kemarin yang sudah berusaha ditampilkan pada saat kita buat stand, lalu wisatanya. Di sini saya catat bagaimana kalau kita mengadakan event. Jadi untuk Bojong Loreng bentuk wisatanya berbentuk event rutin seperti festival. Salah satu contohnya adalah festival mangga yang insya Allah sudah dipersiapkan kepanitiaannya, dan bulan paling lambat itu di bulan Desember tahun ini akan dilaksanakan. Kita akan berusaha untuk mengundang beberapa buyer dari daerah-daerah lain. Itu satu hal untuk dimulai dari tahun ini, tapi juga berkelanjutan ke tahun 2021. Itu untuk Bojong Loreng. Sedangkan untuk dusun Kaputren, kita tahu memang sudah punya ciri khas sendiri sebagai kampung bambu. Ada beberapa kegiatan yang memang sudah rutin, tapi juga ada beberapa hal yang harus kita gali lagi, yaitu dari kegiatan-kegiatan masyarakatnya yang menjadi ciri khas budaya, bagaimana kita kembangkan. Makanya ada Balai Kaputren dibuat supaya multifungsi jadi balai budaya. Kita akan buat seperti sanggar, lalu juga sama kegiatan-kegiatan rutin yang sudah ada, salah satunya yang sudah ada di komunitas biar tetap berjalan. Kemudian juga kita tingkatkan dengan kreativitas warga lainnya, lebih ke arah budaya untuk di Kaputren, dan juga memaksimalkan hasil bambu tersebut. Selain ada juga dari hal-hal yang berbentuk produk juga tetap di Kaputren, bagaimana supaya bisa sertifikasi sama seperti Bojong Loreng, ada produk UKM yang ditingkatkan.
sama juga saya sampaikan waktu kita pameran kemarin, kurang lebih seperti itulah bagaimana kita meningkatkan memancing supaya menjadi desa wisata. Awalnya adalah produk-produk, aset-aset yang ada di desa kita dimaksimalkan dulu sesuai dengan aset yang ada di setiap dusunnya. Lalu bagaimana dengan blok desa? Blok desa, kelebihan yang dimiliki oleh blok desa, satu, ke arah sport, olahraga. Kalau untuk alam memang belum ada juga, otomatis harus kita kembangkan. Salah satu ide kreatif yang memang banyak masukan juga, bagaimana saya berharap bisa dibangunnya agrowisata di blok desa. Jadi kita tetap ketahanan pangannya tetap kita perhatikan, bagaimana aset-aset dari ketahanan pangan tetap ada, tapi bisa dijual menjadi sebuah wisata. Nah, kebetulan di blok desa ini kan justru banyak seperti ada jamur, ada peternakan-peternakan, lalu juga pertaniannya memang sudah jelas bahwa seperti sawah dan kebun juga ada di blok desa, baik itu mangga dan jambu. Jadi lebih variatif blok desa ini. Lalu bagaimana kita membentuknya supaya kelebihan-kelebihan dari blok desa ini bisa dijual lebih maksimal. Harapan saya dibangunnya sebuah agrowisata yang seperti miniatur. Jadi di situ ada kebunnya, ada peternakannya, lalu ada persawahannya, ada perikanannya di satu lokasi, sama seperti contoh di Bandung dan di Bogor. Kebetulan juga lokasi desa kita berada hampir di perbatasan dengan Indramayu, sama seperti target-target dari pemerintah pusat. Kebetulan juga dari beberapa informasi yang saya dapat, bagaimana supaya Kabupaten Majalengka ini bisa menarik pengunjung dari kabupaten tetangga membelanjakan uangnya di Kabupaten Majalengka. Kelebihan kita secara geografis itu terletak tidak jauh dari perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Jadi itu salah satu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa membangun sebuah aset yang bisa menarik pengunjung dari kabupaten tetangga dan membelanjakannya di desa kita. Itu satu hal. Yang kedua tentang skor. Kalau untuk di blok desa, memang makanya dibangunnya GOR ini karena salah satu kelebihan dari masyarakat untuk di blok desa, salah satunya adalah di bidang olahraga.